Perkenalkan, nama saya Mudrika dengan NIM 2110311320029. Saya dari jurusan S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial persamaan simultan dengan menggunakan if use. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai persamaan simultan. Nah, jadi persamaan simultan itu merupakan salah satu model ekonometrika di mana dalam persamaan simultan ini memiliki lebih dari satu persamaan dengan masing-masing variabel independen dan variabel dependennya. Nah, karena terdapat banyak persamaan, maka terdapat lebih dari satu variabel dependen. Selain itu, variabel dependen pada satu persamaan dapat menjadi variabel independen pada persamaan lain, sehingga antar persamaan itu saling berhubungan. Nah, dalam persamaan simultan itu ada 3 variabel yang bisa kita ketahui, yaitu variabel endogen, variabel determine, predetermine, dan variabel exogen. Nah, yang dimaksud variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan di dalam model. Nah, sedangkan variabel predetermine adalah variabel yang nilainya sudah diketahui dan tidak ditentukan dalam model. Nah, variabel predetermine ini dapat berupa variabel endogen dan variabel exogen. Nah, selanjutnya order condition. Nah, order condition ini dilakukan untuk kita dapat mengidentifikasi suatu model persamaan simultan. Adapun notasi yang dipergunakan adalah yaitu M besar menggambarkan jumlah variabel endogen dalam model. Nah, kalau M kecil menggambarkan jumlah variabel endogen dalam persamaan. Nah, K besar itu menggambarkan jumlah variabel predetermine dalam model, dan K kecil itu menggambarkan jumlah variabel predetermine dalam persamaan. Jadi, bisa diketahui kalau M itu menggambarkan jumlah variabel endogen, K besar itu menggambarkan variabel predetermine. Nah, kalau hurufnya besar itu menggambarkan dalam model, sedangkan kalau hurufnya kecil itu menggambarkan dalam persamaan. Nah, dalam order condition ini dapat dinyatakan dengan berlaku aturan. Nah, order condition ini dapat dinyatakan dengan berlakunya aturan, di mana jika K besar dikurang K kecil sama dengan M kecil dikurang 1, itu artinya dia identified. Nah, kemudian jika K besar dikurang K kecil itu lebih besar dari M kecil dikurang 1, maka bisa dikatakan dia over-identified. Nah, jika K besar dikurang K kecil itu lebih kecil dari M kecil dikurang 1, maka dikatakan unidentified. Nah, ini merupakan data yang saya gunakan untuk saya jadikan tutorial dalam persamaan simultan ini. Adapun studi kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui tentang analisis gross domestic atau GDP dengan investasi di Indonesia. Nah, dengan dipengaruhi faktor-faktor berupa tingkat bunga, tax revenue, trade, industry value add, dan kurs. Adapun kerangka konseptual penelitiannya seperti yang ada di gambar, di mana terdapat 2 variabel dependen, yaitu GDP dan investasi, di mana GDP sebagai Y1 dan investasi sebagai Y2. Nah, GDP di sini dipengaruhi oleh tingkat bunga sebagai X1, tax revenue sebagai X2, dan trade sebagai X3. Nah, jadi GDP ini dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3. Sedangkan untuk investasi atau Y2 dipengaruhi oleh trade sebagai X3, industry value add sebagai X4, dan kurs sebagai X5. Nah, jadi investasi ini dipengaruhi oleh X3, X4, dan X5. Nah, selanjutnya yaitu dari data yang ada tadi didapat persamaan sebagai di atas, yaitu ada Y1 dan Y2 persamaannya. Nah, untuk mencari order conditionnya seperti yang ada di gambar, yang pertama itu untuk persamaan Y1 atau GDP. Nah, bisa kita lihat, nah, K besar tadi itu kan menggambarkan predetermine pada model. Nah, bisa kita lihat pada model ini kan kita bisa lihat bahwa variabel predetermine-nya itu
Ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Ada 5 kan? Makanya di sini dituliskan 5. Kemudian untuk K kecil itu menggambarkan predeterman pada model. Nah, di sini kan kita baru persamaan Y1, berarti kita fokus pada Y1-nya aja dulu. Nah, pada Y1 ini variabel predetermannya itu ada X1, X2, dan X3. Ada 3 kan? Jadi di sini tuliskan 3. Nah, M kecil ini menggambarkan variabel endogen pada persamaan. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada 2 variabel endogen, yaitu Y1 dan Y2. Nah, makanya di sini tuliskan 2. Kemudian setelah dikurangkan, hasilnya didapat 2 lebih dari 1. Nah, dimana bisa diartikan bahwa persamaan Y1 ini termasuk persamaan over-identified. Nah, untuk persamaan Y2, seperti cara yang tadi, K-nya sama, 5. Kemudian K kecilnya ini menggambarkan variabel predeterman pada model, yaitu ada X1, X2, maksudnya X3, X4, dan X5, yaitu terus untuk M-nya ini sama seperti yang persamaan Y1, yaitu ada 2, maka dapatkan hasil 2 lebih besar dari 1. Nah, dari persamaan Y2 ini juga termasuk persamaan over-identified. Nah, karena kedua persamaan ini termasuk over-identified, maka kita menggunakan metode TLS atau two-stack least square. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tutorialnya. Jadi, pertama-tama kita buka eViews-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu ini diklik OK dan di-X-kan saja. Kemudian kita ke File, kemudian klik New, lalu klik Work File. Nah, karena data yang saya gunakan di sini adalah time series, maka saya menggunakan date regular frequency. Dan untuk start date-nya itu kita sesuaikan dengan data kita. Nah, dari data saya di sini dimulai dari tahun 1986 dan sampai tahun 2020. Jadi di sini kita tuliskan start date-nya 1986 dan end date-nya kita tuliskan 2020. Lalu klik OK. Kemudian kita klik Quick, cari empty group. Nah, di sini kita harus menyalin data kita yang ada di Excel. Di copy, kemudian kita paste. Kemudian yang ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita klik Quick lagi, kemudian kita cari estimate equation. Lalu kita tuliskan persamaannya. Karena Y1 berhubungan juga dengan Y2, maka kita tuliskan Y1 C Y2. Kemudian kita tuliskan variable dependent yang berhubungan dengan Y1, yaitu X1, X2, dan X3. Dan untuk metodenya, kita menggunakan TSLS sesuai dengan identifikasi order conditionnya tadi. Dan untuk instrumen listnya, kita isi variabel predetermine-nya, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Lalu kita klik OK. Nah, kita dapatkanlah hasilnya seperti yang ada di gambar. Kemudian kita freeze, kita klik name. Nah, namanya kita ganti jadi simultan 1 tanpa spasi. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian untuk Y2-nya. Kita klik estimate, kemudian kita ubah persamaannya di sini, yaitu Y2 C Y1. Nah, lalu kita ubah variabel independennya tadi yang berpengaruh terhadap Y2, yaitu X3, X4, dan X5.
Nah, untuk instrumen listnya tetap saja sama. Lalu klik OK. Nah, kita dapatkanlah hasilnya seperti yang ada di gambar. Kemudian kita klik freeze. Kemudian kita klik name. Kita ubah namanya menjadi simultan 2. Nah, setelah tutorialnya saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil persamaan simultan kita. Yang pertama yaitu GDP atau Y1. Nah, dari hasil pengolahan data persamaan Gross Domestic Product terlihat bahwa bisa kita lihat yang pertama bagian Y2. Nah, nilai probabilitasnya itu sebesar 0,000. Nah, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Y2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y1 atau GDP. Nah, artinya misalnya nilainya itu probabilitasnya di bawah dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh. Nah, kita lanjut kepada bagian X1. Nah, X1 bisa kita lihat nilai probabilitasnya itu sebesar 0,1959, di mana itu lebih besar dari 0,05. Artinya ini menunjukkan bahwa nilai X1 atau tingkat bunga itu tidak berpengaruh signifikan terhadap GDP atau Y1. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tax revenue atau X2. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0645, di mana itu lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan dia tidak ada pengaruh signifikan terhadap GDP atau Y1. Kemudian selanjutnya trade atau X3. Nah, bisa kita lihat nilai probabilitasnya sebesar 0,004, di mana lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel ini berpengaruh terhadap GDP atau Y1. Nah, jadi dari ketiga variabel ini, keempat variabel bisa diketahui bahwa Y2 dan X3 ini berpengaruh terhadap Y1 atau GDP. Kemudian kita bisa lihat dari nilai square-nya, nilai R square-nya maksudnya. Nah, bisa kita lihat nilai R square-nya itu sebesar 0,991150. Nah, artinya kontribusi variabel Y2, X1, X2, dan X3 terdapat terhadap Y1 itu sebesar 99,1%. Dan sisanya itu sebesar 0,9% itu dipengaruhi oleh variabel di luar variabel yang kita teliti. Nah, selanjutnya kita lanjut ke interpretasi persamaan simultan yang kedua, yaitu Y2 atau investasi. Nah, dari hasil pengolahan data persamaan investasi terlihat bahwa variabel GDP atau Y1 nilai probabilitasnya itu sebesar 0,003, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel ini berpengaruh signifikan terhadap Y2. Nah, kemudian variabel trade atau X3 bisa kita lihat nilai probabilitasnya sebesar 0,6424, di mana ini lebih besar dari 0,05. Nah, artinya dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Nah, kemudian selanjutnya itu variabel industry value add atau X4. Nah, bisa kita lihat nilai probabilitasnya itu sebesar 0,9311. Nah, artinya variabel ini lebih besar dari 0,05. Artinya dia tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi atau Y2. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya yaitu variabel X5, yaitu nilai probabilitasnya sebesar 0,0045. Nah, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya X5 ini berpengaruh terhadap investasi atau Y2. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bagian nilai R square-nya, di mana nilainya itu sebesar 0,984373. Nah, artinya kontribusi variabel Y1, X3, X4, dan X5 ini terhadap Y2 sebesar 98,44% jika dipersenkan. Dan sisanya itu sebesar 1,56% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Nah, itulah penjelasan dari saya. Cukup sekian, terima kasih.